Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa pada kegiatan hari ini dalam mata pelajaran IPS kelas 9. Insya Allah kita akan membahas materi tentang letak dan luas benua Asia dan benua Eropa serta benua Afrika. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran melalui mode daring, kalian mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya secara astronomis. Ingat ya, letak wilayah astronomis dilihat dari letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, maupun geografis. Kalau geografis artinya letak suatu wilayah berdasarkan kenampakan di muka bumi. Serta kalian juga dapat menelaah karakteristik dari setiap benua dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup manusia dengan mengembangkan sikap religius, cinta tanah air, tanggung jawab, dan disiplin. Dalam Quran Surat Nuh ayat 19-20, Allah menyebutkan, Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Kemudian yang kedua, dalam Quran Surat Abasa ayat 26, Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalian ada pertanyaan, mengapa sih Pak, kok pelajaran IPS ada dalil ayat Al-Quran yang kita pelajari? Ya, bahwa di dalam Al-Quran kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berupa tempat tinggal di bumi. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal buat kita dan dihamparkan agar kamu dapat pergi ke sana kemari di jalan-jalan yang luas untuk kalian melaksanakan aktivitas-aktivitas kalian. Kemudian dalam Quran Surat Abasa lebih detail Allah menjelaskan bahwa Allah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita akan belajar terkait dengan materi bagaimana proses awal terjadinya benua. Nah, teori continental drift yang dicetuskan oleh Alfred Wegener, ahli meteorologi dan geofisika dari Jerman, The Origin of Continent and Ocean. Beliau mengatakan bahwa pada awalnya bumi ini hanya ada satu superbenua yang disebut dengan Pangea. Kemudian sekitar 200 juta tahun yang lalu superbenua Pangea mulai pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil, sehingga benua-benua ini hanyut dan berpindah perlahan-lahan. Ada yang menjauh dan ada yang mendekat. Nah, ini senada dengan ayat Quran yang tadi saya sebutkan, yaitu pada surat Abasa ayat 26, yaitu Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Dan Allah lah yang membelah bumi menjadi dengan sebenar-benarnya. Dan inilah teori continental drift, sama seperti itu. Gambarannya seperti ini. Awal mula 250 juta tahun yang lalu superbenua Pangea terbentuk. Kemudian sekitar 200 juta tahun yang lalu superbenua terbelah menjadi beberapa bagian, yaitu wilayah Laurasia dan wilayah Gondwana. Ya. Kemudian beberapa juta tahun yang lalu, sekitar 145 juta tahun yang lalu pada masa Jurassik, terpecah kembali menjadi beberapa bagian kecil sehingga bergeser, ada yang ke arah timur maupun ke arah barat. Kemudian semakin menjauh wilayah tersebut sehingga terbentuklah benua-benua pada saat ini. Itu diantaranya ada benua Amerika yang terbagi menjadi benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian di sini ada benua Afrika. Kemudian juga ada benua Asia dan juga di sini juga ada benua Eropa. Sebelah sini juga ada benua Australia dan Antartika. Sehingga seperti inilah peta sebaran benua di dunia pada saat ini. Ya. Baik, kita masuk ke benua Asia. Di mana sih letak benua Asia? Secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, letak benua Asia
Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan juga Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan juga Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Ural, kemudian juga dengan benua Eropa, kemudian Laut Hitam, Laut Kaspia, dan juga Laut Merah. Luas dari benua Asia adalah 43.998.920 km persegi. Dan ini menjadikan benua Asia menjadi benua terluas di dunia. Yang menarik di benua Asia ada suatu negara, ya, ada suatu negara yang mana secara geografis dia berada di benua Asia, namun secara politis dia berada di benua, masuk ke dalam benua Eropa. Negara itu adalah negara Rusia. Berikutnya adalah benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur timur sampai 50 derajat bujur timur dan 80 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan. Secara geografis, benua Eropa sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Ural, juga Laut Kaspia, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan luas benua Eropa 10.355.000 km persegi. Ini menjadi benua terkecil ya di antara beberapa benua-benua yang lainnya. Ada yang menarik di benua Eropa memiliki julukan benua biru, anak-anak. Kenapa dikatakan benua biru? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan benua biru karena masyarakat Eropa rata-rata memiliki mata yang berwarna biru, sehingga julukan benua biru disematkan kepada benua Eropa. Berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika terletak 117 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Secara geografis, batas-batas wilayah benua Afrika pada sebelah utara ada Laut Tengah, kemudian di sebelah timur ada berbatasan dengan Laut Merah, juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan luas dari benua Afrika adalah seluas 30.290.000 km persegi. Di benua Afrika merupakan pecahan dari benua Amerika. Ini terlihat dari garis pantai dari benua tersebut. Kita bisa lihat garis pantai di benua Afrika ini mirip sekali dengan garis pantai di benua Afrika, khususnya Afrika bagian selatan. Ya, jadi batasan lintas garis pantai dari dua benua tersebut ini sama, sehingga sama seperti puzzle yang kita rekatkan, garis pantainya sama. Kemudian juga dilihat dari struktur batuan-batuan yang ada di wilayah tersebut juga hampir serupa. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan, mengamati video yang telah disampaikan berikutnya tugas yang harus kalian laksanakan adalah
Yang pertama, kalian buat kelompok dengan teman terdekat sekitar kalian. Kemudian yang kedua, baik secara kelompok maupun individu, kalian mendiskusikan materi tentang lokasi dan karakteristik 3 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Tentukan masing-masing benua tersebut, kamu catat, kamu diskusikan letak, lokasi dan letaknya, kemudian karakteristiknya kamu lihat dari iklimnya seperti apa, struktur tanahnya seperti apa, dan juga airnya seperti apa. Setelah selesai, kalian memaparkan hasil diskusi tersebut melalui video. Kamu rekam presentasi kamu, kemudian kamu kirimkan melalui WA grup. Itu ya. Mohon kalian bisa mengerjakan tugas dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.